Don't stop the music rap 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 암튼 흘러가 Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1983 adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, ditandai dengan fokus pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kontrol sosial budaya. 1. Politik. Fokus pada perwujudan stabilitas politik, dominasi golkar, perang militer melalui fungsi ABRI, dan represi terhadap oposisi. 2. Ekonomi, yaitu stabilisasi ekonomi, pelaksanaan repelita, investasi asing, swasembada pangan, dan manfaat dari bom minyak. 3. Kehidupan sosial budaya pada masa Orde Baru, yaitu penegakan pada pembangunan pendidikan, tetapi ada kesenjangan sosial dan kontrol ketat terhadap masyarakat. 4. Menurut budaya, ada perbedaan budaya nasionalisme, penyesaran karya seni, serta promosi budaya yang sejalan dengan ideologi pemerintah. Kesimpulannya, pada periode ini, kehidupan politik dikuasai Golkar dengan kontrol militer dan represi oposisi. Kehidupan ekonominya mengalami kemajuan melalui repelita, swasembada pangan, dan bom minyak, meski bergantung pada modal asing. Sosialnya fokus pada pendidikan dan pembangunan, namun mengalami kesenjangan. Sedangkan budayanya diarahkan pada nasionalisme dengan penyesaran ketat. Stabilitas tercapai, tetapi keterbatasan kebebasan masyarakat sangat terbatas. Selanjutnya kami akan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Jaya dan yang kedua Bapak Susan. Selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber kedua. Sebelumnya Bapak ini akan memperkenalkan diri terlebih. Baik, perkenalkan nama saya Susana Endarisma. Pekerjaan sebagai seorang guru SD. Insya Allah mudah-mudahan masih ingat masa-masa zaman kepemerintahan Bapak Soeharto. Nah, kalau kita akan nanya-nanya seputar Presiden Soeharto. Yang pertama itu bagaimana sih kehidupan politik pada zaman Presiden Soeharto? Pada dasarnya kehidupan politik pada zaman Soeharto itu sebetulnya terarah. Ya, misalkan beliau mengarahkan di zaman beliau mengarahkan setiap komponen atau organisasi itu adalah bidang pembangunan, karena beliau lebih mengarahkan merencanakan suatu kepemerintahan beliau atau kepemerintahan yang disebut dengan Orde Baru, gitu kan, dengan repelita dan pelita. Repelita itu kan rencana pembangunan 5 tahun dan pelita itu pembangunan 5 tahun. Dan repelita dan pelita itu didukung oleh misalkan dari unsur TNI, ABRI, gitu kan. Beliau ada program yang namanya ABRI Masuk Desa, gitu kan. Kemudian ada lagi BKKBN, ya, BKKBN apa itu? Yang mengarahkan program perencanaan keluarga berencana atau yang lebih dikenal dengan KB, ya, hanya cukup 2 anak saja. Itu program-program di pendidikan pun sama. Sebetulnya pada dasarnya kepemerintahan Orde Baru di zaman Pak Soeharto itu semua terarah. Hanya mungkin ada ketidaksinkron dengan beberapa partai. Kan waktu itu kan partai hanya 3, ya.
Partai P3 ke Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Golongan Karya atau Golkar, dan PDI Partai Demokrasi Indonesia. Nah, di antara ketiganya ini ada mungkin ketidakharmonisan sehingga ada sesuatu hal pergerakan di pada tahun 1998 yang menyebabkan Presiden Soeharto itu mundur. Nah, dari 6 tuntutan mahasiswa pada waktu itu salah satunya adalah tuntutan reformasi politik. Ya, ada tuntutan reformasi politik, tuntutan reformasi ekonomi, tuntutan reformasi keadilan dan kekerasan. Dan jadi secara umum pembangunan di zaman Pak Soeharto atau politik di zaman Pak Soeharto itu berjalan dengan baik, masyarakat sejahtera, tidak ada yang ribut gas maupun hari ini ya, itu kan pada saat ini ribut orang kesusahan gas gitu kan. Intinya zaman dahulu walaupun misalkan banyak yang bilang kurang sejahtera, tetapi aman, damai. Menurut yang Bapak rasakan gitu ya, yang Bapak rasakan di zaman Pak Harto itu ya tidak ada konflik-konflik. Apapun kejadian di daerah kita, semua masyarakat tahu ada dampak positif dan negatifnya kan. Ada orang yang positifnya jadi kita bisa tahu seluas-luasnya berita di luar, tapi negatifnya segala hal-hal yang ingin membuat resah masyarakat. Nah, di zaman Pak Harto tidak seperti itu. Di zaman Pak Harto semua yang bersifatnya akan menyejukkan suasana di negara itu tidak diekspos gitu. Makanya dari 6 tuntutan ada tuntutan kebebasan pers yang sekarang kan patroli segala macam di televisi ya. Nah, itu muncul sekecil apapun berita itu muncul. Tapi di zaman Pak Harto tidak seperti itu. Zaman Pak Harto nggak ada berita-berita seperti itu. Bahkan reformasi kebablasan sekarang saling menghujat. Ya kan, karena bebasnya pers, bebasnya media-media gitu kan. Kurang bagus, presiden aja dibully. Kalau zaman dulu nggak bisa. Jangan kan membuli presiden, membuli tetangga yang nggak bisa terekspos. Karena tidak bebas persnya. Ada aturan-aturan main di pers. Nah, itu politiknya. Artinya ada plus minusnya, ada plusnya dan artinya baiknya masyarakat tentang, gitu kan. Minusnya atau kurang baiknya masyarakat tidak mengetahui informasi luar. Selain itu Pak, bagaimana kalau dengan budayanya gitu pada zaman Soeharto? Budaya ini tentang budaya apa? Budaya politik atau budaya apa ya? Kebudayaan masing-masing daerah atau gimana? Kebudayaan politik ya. Kalau kebudayaan politik kan Pak Harto itu kan terkenal di Orde Baru itu kan terkenal dengan tiga strukturnya itu, yaitu desesif, yang kedua motivatif ya, yang ketiga nih ya otoritatif. Yang namanya otoritatif otomatis semua tergantung perintah pemimpin kan, seperti itu. Jadi ada satu kesenjangan di dalam masyarakat, terutama pembangunan gitu kan. Ada yang merasa kurang diperhatikan, kayak semacam Aceh, timur bahkan sampai lepas gitu kan. Nah, itu. Jadi budaya politik di dalam Orde Baru itu karena hanya tiga pelaku politik ya. Kemudian ketiga dengan Golkar dan PDI ini, nah, semuanya ada kepentingan masing-masing seperti itu ya. Mungkin secara umum yang terlihat oleh masyarakat itu harmonis, tapi pada kenyataannya di belakang itu ya menurut pandangan kita pada waktu itu ya ada satu hal yang saling saling ingin menunjukkan. Sudah Pak. Terima kasih atas informasinya Bapak. Ya. Bapak izin mewawancarai mengenai zaman Soeharto. Nama Bapak Jaya,
Umur Bapak 71. Dilahirkan tahun 53. Bapak, bagaimana kehidupan politik zaman Soeharto? Nama Bapak Jaya. Ya. Umur 73. Waktu zamannya Soeharto itu alo politik aman-aman saja, tidak ada apa-apa. Bagaimana kehidupan ekonomi di zaman Soeharto? Di zaman Soeharto itu selalu bahagia, segala semua pangan atau kerja itu seolah-olah gampang lah, nyari kerjaan juga gampang, terus makanannya juga nggak terlalu mahal, subur ya waktu zaman Soeharto. Bagaimana kehidupan sosial dan budaya zaman Soeharto? Kalau budaya dan sosial lebih maju lagi. Dulu juga sampai sekarang ya sosial mah namanya lebih maju lah gitu. Alhamdulillah sampai sekarang juga. Dan budaya Sama juga maju juga, alhamdulillah.